Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'aidan lil muslimin walladzi harrama as-siyam ayyamal 'aid diyabatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadur rahman, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Aidil Adha rahimakumullah. Di kesempatan yang amat baik ini, di momentum yang sangat berharga ini, khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita memanjatkan kalimat tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang amat luar biasa banyaknya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiyah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan syiar Islam, yakni salat Aidil Adha secara berjamaah. Tentu kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari yang telah kita lewati, ibadah yang kita kerjakan di hari ini, Allah catat sebagai sebuah amal ibadah dan Allah berikan ganjaran pahala kepada kita sekalian. Hadirin jamaah salat Aidil Adha rahimakumullah. Kalimat tasyakur dan tahmid senantiasa kita sanjungkan pula kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat Aidil Adha di bulan Dzulhijjah tahun ini,
di mana mungkin saudara kita yang dulu ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha, baik itu di sebelah kanan, kiri, depan maupun belakang, sudah mendahului kita. Kalimat tasyakur dan tahmid juga senantiasa kita ekspresikan, karena sejak tadi malam sampai hari ini, bahkan sampai pada ayyamut tasyrik, kita kumandangkan kalimat takbir, kalimat tahmid, dan kalimat tahlil. Pengumandangan kalimat takbir dan tahmid serta tahlil adalah mengindikasikan, menandakan bahwa diri kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, bahwa kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Kita merasa bahwa hari ini saya punya kekuasaan, hari ini saya punya kekuatan, hari ini saya punya kemampuan, dan hari ini saya punya hak mengatur dan lain sebagainya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dan hari ini kita melafazkan kalimat takbir, tahmid, dan tahlil mengindikasikan bahwa kita ini adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa kita harus bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak sekali firman Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa ketika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la azidannakum, maka kata Allah, aku akan tambahkan segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian hari ini. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi ingat, ketika kalian mengkufuri segala nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, mengkhianati, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat serta salam senantiasa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah tempatkan kelak nanti kita bersama orang-orang yang soleh, bersama syuhada, bersama kelompok orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari ini saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, yang menunaikan ibadah haji sebagai duyufur rahman, sebagai tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah berkumpul dan melaksanakan wukuf di padang Arafah. Dan kita ketahui bahwa wukuf adalah salah satu inti dari pelaksanaan ibadah haji. Dan hari ini saudara-saudara kita sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihram, dengan pakaian yang sama dari berbagai ras, bangsa, dan suku, dengan tujuan yang sama, yakni mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita hari ini yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, yang belum sempat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita punya keharusan, yakni melaksanakan sholat Idul Adha dan berkurban. Tentu bukan berarti kita tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Oleh karena itulah maka ibadah haji maupun juga ibadah sholat Idul Adha dan kurban yang kita kerjakan pada pagi hari ini, bahkan sampai ayyamut tasyrik, menggambarkan bahwa ada hubungan, korelasi, bahwa mereka yang berhaji adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita juga yang melaksanakan sholat Idul Adha dan juga melaksanakan kurban adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah perintah
untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan juga pelaksanaan sholat kurban didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang amat banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli, maka salatlah kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi rasul-rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah dimenunjukkan secara sinergik oleh para nabi, para rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim adalah peletak batu pertama ibadah kurban. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam merupakan dasar bagi adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim dengan penuh iman dan keikhlasan bersedia untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail hanya semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayat ini menurut para ulama tafsir mengindikasikan bahwa Ibrahim yang setelah sekian tahun menunggu kelahiran seorang putra, lahirlah Ismail. Kemudian ketika Ismail dalam kondisi sangat-sangat lucunya, Allah perintahkan kepadanya untuk dikurban. Dan keikhlasan serta ketaatan Ibrahim dan Ismail tidak pernah protes. Ibrahim tidak protes dan Ismail juga sama tidak protes. Ini mengindikasikan bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus di atas ketaatan kepada makhluknya. Jangan sampai hari ini ketaatan kepada makhluk justru didahulukan oleh kita dibandingkan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Gambaran tentang keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban tentu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Ibrahim dengan Ismail alaihissalam itu begitu taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah seperti sebagaimana peringatan kepada umat yang akan datang di bawah. Apakah akan kita hari ini ketaatan kita sama seperti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau juga putra putri kita akan sama seperti ketaatan Nabi Ismail alaihissalam? Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa di tengah kondisi hari ini banyak sekali di antara saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, rekan kerja kita yang ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, terkadang diabaikan, terkadang disepelekan.
Padahal kita pahami bahwa kehidupan kita di bumi ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya terminal sementara untuk menuju terminal akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Hadirin jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Ibadah kurban hanya mementingkan ibadah kurban, bukan hanya mementingkan ibadah lahiriah semata dalam bentuk menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama kepada fakir miskin, tapi yang penting adalah nilai ketulusan kita guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah tidak akan menerima daging, darah yang disalurkan, yang dialirkan dari pemotongan hewan kurban itu. Tapi yang Allah terima adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mesti kita hindari hari ini bahwa ketika Allah merintahkan kepada kita untuk berkurban, kemudian di situ ada penyakit ria, di situ ada penyakit takabur, dan di situ ada penyakit sombong dalam diri kita, kita menginformasikan, menyampaikan bahwa saya hari ini berkurban 1 ekor sapi, 1 ekor kambing dan lain sebagainya, dengan niat bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin dipandang oleh orang lain bahwa saya berbeda dengan orang lain, maka tentu kurbannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah terima adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Aidil Adha rahimakumullah. Penegasan ini yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi mengindikasikan pertama bahwa penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang-orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luarmu, dari harta bendamu, kemudian juga dari hatimu dan perbuatanmu. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Sehubungan dengan perintah untuk berkurban sebagaimana diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang kita ketahui kondisi hidupnya sangat sederhana. Bahkan dia hidup tidur di atas pelepah korma, dalam setiap tahunnya tidak pernah meninggalkan untuk kurban. Ini mengindikasikan bahwa kurban menjadi indikator kepribadian seorang muslim, menjadi ciri kepribadian apakah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yuqribanna musallana." Hadis ini ancaman, peringatan bagi orang yang punya kemampuan ekonomi tapi dia tidak mau berkurban. Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Isolasikan dia dari kehidupan dengan sesama muslim yang satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena ibadah kurban merupakan manifestasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah Aidil Adha rahimakumullah. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah pada hari nahar manusia beramal sesuatu amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah dan hewan kurban. Iya, hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan rambutnya, dengan bulu-bulunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan cara berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari apa yang saya sampaikan di awal tadi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa di antara nilai-nilai spiritual yang bisa kita peroleh, yang bisa kita dapat dari pelaksanaan ibadah kurban, yang pertama adalah bagaimana hari ini ibadah kurban dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang muslim, oleh kita sebagai seorang muslim, dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan memperoleh derajat, akan memperoleh predikat muqarrabin, muttaqin, serta mendapat kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam bahasa yang sederhana adalah bahwa ketika hari ini kita berkurban, maka akan lahir kesalehan individu pada diri kita. Kemudian bukan hanya kesalehan individu pada diri kita, tapi bagaimana juga kita sangat peduli kepada saudara kita yang berimplikasi pada kesalehan sosial. Kemudian yang kedua yang bisa kita peroleh dari ibadah kurban adalah membersihkan diri kita dari sifat-sifat bahimiyah, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Salah satu sifat kebinatangan yang ada pada diri kita adalah karena kita seringkali rakus dan tidak pernah membedakan mana harta yang halal dan mana harta yang haram, mana yang seharusnya saya konsumsi dan mana yang seharusnya saya tinggalkan dari apa yang saya konsumsi. Pada saat hewan kurban jatuh ke bumi, maka saat itulah sifat-sifat kebinatangan itu harus sirna, seperti rakus, serakah, dan lain sebagainya. Selanjutnya cinta dan saling mengasihi harus kita pupuk dalam diri kita, umat Islam, baik itu kepada diri kita, keluarga kita, maupun juga kepada saudara-saudara kita. Al-Muslim akhul Muslim, Muslim yang satu adalah saudara dengan Muslim yang lainnya. Yang ketiga yang bisa kita peroleh dari makna spiritual ibadah kurban adalah bagaimana ibadah kurban menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam Islam tidak sama dengan persembahan dalam agama-agama selain Islam. Islam tidak pernah memerintahkan pemujaan dan penyembelihan hewan, tetapi Islam memerintahkan agar dagingnya diberikan kepada orang-orang miskin, agar ikut menikmati lezatnya daging hewan kurban, sehingga timbul rasa empati, rasa ingin berbagi dan memberi, serta terciptanya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Yang terakhir dari ibadah kurban adalah bagaimana ibadah kurban melatih kedermawanan kita dan kesalehan sosial kita. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berlangsung, sehingga orang-orang yang memberi kurban terbiasa untuk berderma kepada umat yang lainnya, kepada yang fakir dan juga kepada yang miskin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, di akhir khutbah ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ada jamaah bertanya, kenapa doa yang saya panjatkan tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak pernah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala,
tapi karena terhalang doa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali, salah seorang sufistik Islam, pernah menyatakan bahwa ketika hari ini kita bercermin, kemudian cermin itu kotor, maka sulit bagi kita menatap wajah kita. Tetapi ketika cermin itu bersih, tidak ada noda, tidak ada kotoran, maka kita akan mudah menatap wajah kita. Nah, begitu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita, raga kita, jiwa kita bersih dari noda-noda, dari dosa, dari kesalahan, dan dari perbuatan maksiat, maka Allah akan mudah mengabulkan segala permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, kata Allah, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan segala permohonan yang kalian doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu bukan hanya meminta, memohon, mengemis, tapi doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya bagi orang-orang mukmin. Tidak semua persoalan yang kita hadapi hari ini bisa diselesaikan dengan pendekatan ilmu pengetahuan, tapi ada sesuatu yang tidak bisa didekati dengan ilmu pengetahuan, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah berkehendak, maka disitulah Allah akan tetapkan. Tapi ketika Allah tidak berkehendak, maka Allah punya kuasa lain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna hadha sa'adatan wa talahuman wa musayyaratan wa tarahuman. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minas syuhada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi jumrati ibadatil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dhikril hakim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.